Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bang Bale. Oke, kali ini kita akan bahas tentang kopi. Nah, tapi ini racikan kopi berbeda dengan racikan yang akan kita posting nantinya. Karena kita ingin membuat satu video kopi Sareng Aceh. Tapi karena tempatnya dan waktunya belum tepat, makanya kita akan buat kopi dengan apa aja bang? Namanya apa namanya? Metode V60. Karena berhubung malam ini hujan, tadi ada salah satu rekan dari tempat kopi pengen minum kopi V60 doang. Jadi kopi Sarengnya sudah di close. Oke, untuk kali ini kita akan lihat Bang Mul untuk meracik kopi dengan metodenya V60. Untuk sebelumnya kita akan nanya-nanya dulu ke Bang Mul alat-alat ataupun perlengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kopi V60. Oke, kali ini kita akan bahas tentang metode kopi dengan metode V60. Nah, baik, Bang Mul ini ngopi dulu dia sebelum kita buat video. Sebelum kita mulai, kita akan nanya-nanya ke Bang Mul untuk kelengkapan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat kopi metode V60. Ya, Bang Mul. Ini kita akan membuat kopi dengan metodenya V60. Ya. Jadi kalau V60 itu tulisannya V60. 60. Ya. Nah, kalau 100 berarti nggak segini gelasnya, lebih gede. Ya. Nah, alat apa saja yang dibutuhkan di Bang Mul? Yang paling urgent ya. Paling urgent. Iya, Jadi itu yang paling pertama itu ini. Apa tuh namanya, Bang? Ini yang namanya V60 V60. Ini produknya Hario nomor 01. Nah, ini produknya nggak apa-apa nih disebutin mereknya. Nggak apa-apa ya. Hario Ya. 01. Ini kayak gelas tapi bolong. Ini penemuannya dari Jepang, Bang. Penemuannya dari Jepang. Dari Jepang. Terus Yang kedua harus ada kertas filter. itu kertas filter. Nah, ini kertas filternya nih. Ini juga. Karena V60 jadi kita filternya B juga. Nah, jadi seandainya ada yang bertanya, kertas filternya boleh nggak pakai tisu? Nah, boleh nggak pakai selain kertas filter ini? Boleh nggak masalah. Yang penting dia steril. Jadi pakai tisu nih ya? Bisa. Itu Bisa. ribet bang. Ya. Jadi Ribet. nggak rekomendasikan untuk pakai tisu. Iya, tapi direkomendasikan pakai kertas yang sudah disediakan. Itu namanya Kertas filter. kertas filter. Nah, Baik, Raka. Jadi kalau ini yang 01, kertas filternya juga harus 01. Jadi jika ini 02, Kertas ini filternya 02. Oke. Nah, sekali pertanyaan, jika ini 01 kertas filternya 02 boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Cuman ya bukan standarnya dia. Oke, kita ukuran celana 30, beli celana 36. Iya, Nah, bisa. jadi nggak cocok. Iya, nggak cocok. Dodoran. Kurang sempurna. Oke. Nah, Selanjutnya yang ketiga apa tuh? ada yang namanya ini Teco Server. Teco server. Nah, ini Teco Server. Ya. Nah, jika ada yang bertanya kalau pakai gelas boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Gelas apa aja gitu Gelas ya? apa aja boleh. Cuman kalau Teco Server dia lebih elegan, tampilannya lebih bagus. Ada takarannya nggak? Nah, biasa ada takarannya juga. Ada takarannya juga. Nah, ada takarannya lebih bagus lagi. Cuman ini nggak ada takaran karena kita beda timbangan. Oh iya. Nah, jadi kalau nggak ada timbangan bisa pakai Teco server yang Teco ada Server yang ada takarannya. takaran. Nah, oke. Sip. Yang keempat ada timbangan. Nah, timbangan boleh ada, boleh enggak. Jadi timbangan ini bukan sesuatu yang urgent. Jika untuk kita seduh ala rumahan. Tapi kalau kita seduh dalam berbentuk acara kontes itu wajib. Wajib ada. Wajib timbangan. ada. Jadi seterusnya itu ini kettle namanya. Kettle. Iya, ini namanya kettle-nya. Nah, itu kettle. Nah, jadi Kalau bahasa Acehnya ciri. nah, kalau bahasa Aceh ciri. Ini mereknya Brewista. Jadi kalau untuk
espresso namanya barista. Kalau untuk brewer namanya brewista. Brewista. Ya, Oke. ini namanya brewista. Nanti kalau episode kita depan buat kopi saring, jadi Saringta. 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 Pokoknya ada ta aja udah keren tuh tukang buat kopi lah namanya. Nah, untuk kali ini kita akan coba kopinya dari Arabica Gayo Wine. Oh, Ini kopinya. Arabica Gayo Wine ya. Jadi Wah. Arabica Gayo Wine ini lagi populer sekarang. Lagi naik daun lah Lagi dia. naik ya, daun. Bang? Oke. Nah, Baunya enak. Oke. nah, ini kata setiap ada caranya cara ngelipatnya. Cara ada metode buat lipat. Nggak sembarangan lipat. Oh. Jadi cara ngelipatnya gini, Terus ambil gini, ya. tarik. Bisa balik, bisa ke sini juga bisa. Tapi elegannya lebih bagus ke kanan daripada yang ini. Nah, tuh begini, buka. Baru kita seperti ini. Nah ini ke sini ya bang, harus tutupnya ini. Oh, ada tekniknya Ada juga tekniknya. rupanya. Nah, Nah, jadi kalau- segi empat nih, bukan segitiga ada lah. Ya. Apa tadi segitiga aku lihat. dia lihat tekniknya. Terus apa lagi tuh bang? Jadi kalau diletakkan kemari boleh nggak? Diletakkan kemari boleh nggak? Sini boleh nggak? Boleh, nggak masalah sebenarnya. Akan tetapi lebih bagusnya lagi tempatkan pada tempatnya. Sini mana bang? Oke. Nah, jadi sebelum itu kita basahin dulu. Nah, fungsi pembasahan ini adalah untuk menghilangkan noda-noda yang ada pada kertas filter dan di fisiknya. Oke, Terus nanti ini airnya dibuang. ya sumbang dulu. Oke. Steril. Oke. Baik Nah, kakak-kakak. kopi itu harus steril, Bang. Karena kopi itu sedikit aja ada bauan yang Bukan dari kopi, nah itu langsung terkontaminasi dia sensitif. sensitif. Mengubah citra rasa kopi dia. Kopi ini sangat sensitif, seperti cewek yang lagi baru datang bulan. Lagi datang bulan, baik. Bagi cewek-cewek yang datang bulan dilarang minum kopi. Ya. Karena kalian sensitif, jumpa dengan kopi yang sensitif lagi nanti. Asik. Udah. Aku juga udah ngeteh aja kita. Ini kan airnya buat dibuang nih. Ya. Nah, oke kita mau mulai dalam peracikan kopi dengan metode 360. Oke. Oke, terus Nah, ini yang mau kita seduh Arabica Gayo Wine. Gayo wine. Arabica Gayo Wine. Ini bukan susu ya? Jadi ini kopi ini sebenarnya dia penuh dengan perhitungan juga, Bang. Oh, perhitungan juga. Perhitungan. Lipat kali jadi kopi ini ya? Jadi ini kita pakai 15 gram. 15 gram. Ini 15 gram. Baik. Ini 15 gram. Nah, kita menggunakan bubuk kopi wine itu 15 gram. Nah, jadi ada perbandingannya dia. Lebih. Jadi, Oke, dikurangi. Kurang lagi. Oke, kurang. Nah, cocok perasa. Nah, jadi ini kita pakai 1:13. Jadi kalau 1 gram biji kopi 1 sama gram biji dengan 10 ml air. 10 ml air. Ya. Jadi tingkat size grinder si biji kopi, tingkat roasting si biji kopi, suhu air dalam kettle, rasio yang kita gunakan itu mempengaruhi semua rasa. Mantap juga. Oke.
Terus ini langsung dituang itu. Ya, ini dinolkan lagi. Oh, dinolkan lagi. Oke. Nah, ini baru kita tuang. Tuangan pertama. Nggak sembarangan tuang aja itu, Bang. Oh enggak, dia ada tekniknya. Ada tekniknya juga untuk tuangkan air dari ketelnya itu. Aduh, baunya. Guys, bagi kalian yang udah kehabisan parfum ruangan, pakai kopi aja. Itu saran aku. Ini ada bubuk kopi lebih dari kami, nanti bisa ditampung tuh buat jadi pewangi ruangan. Jadi bagusnya kalau untuk fisik ini airnya tuh harus total mendidih, Bang. Itu berapa? Mendidih total. Apa? Suhunya. Suhu airnya? Jadi ini kita main di 92. 92. Jadi pelan-pelan kita turunkan sampai ke 85. Ribet. Mau minum kopi aja ribet. Nggak sabar nih mau nyicip. Itu biasanya ini berapa banyak airnya, Pak? Tadi kalau 15 gram 15 kali 3. 15 kali 3 berarti 45. Maklum guys, udah pernah ngitung. Udah, kayaknya nih hampir cukup nih airnya. Betul nih bang. Bang nih. Oke. Berarti penyeduhan dengan menggunakan ketel air hangatnya tadi, air panasnya udah selesai. Sekarang metode apa lagi nih? Harus dicampur gitu bang? Udah, ini disterilkan. Oh iya. Supaya Gelasnya ini kayak ini ya, kayak kita minum air jam-jam ya, kecil, pelit. Asik. Sip. Nah, metode untuk penyeduhan kopinya sudah selesai. Sekarang itu giliran aku untuk metode minum. Tinggal minum mah gampang. Ada metode minumnya juga ada kan? Weh. Cadas. Ini wine nih bang. ini wine. Kalau kita tutup pakai gelas gini, ntar pasti mikir kita bukan minum kopi gitu. Iya. Ya kan? Tapi jangan, kita nggak boleh. Harus minum kopi yang ini ya, tanpa gula. Pakai gula lagi kan bang? Nggak usah pakai gula dia. Ini langsung dicicip. Iya. Nih kameramen mau cicip nggak? Ambil lah. Asik. Bang. Hah? Nih karena kita minum wine, harus pakai tos nggak? Tos dulu. Asik. Cara minumnya gimana? Langsung habis sih bang? Oh seruput. Woi harus seruput. Menikmati. Kalau dalam bahasa Aceh itu hirup. Wah. Ya hirup. Dapat kemana-mana nih. Dapat ke toilet, sakit perutku. Asamnya ada. Tapi terasa asam bang ya? Ya, asam lebih terasa. Lebih terasa asam nih. Karena dia fermentasi. Nah, ini kopi wine ini berarti kopi yang difermentasikan. Berapa lama nih, Bang? Kayaknya. Itu hampir 1 bulan. Wah, ini buat kopi kayak gini nih. Baik rekan-rekan,
Nah, kali ini kita sudah membuat kopi dengan metode V60. Dari tadi dimulai dengan pengenalan alat oleh Bang Mul, terus cara penyeduhan sampai cara minum. Kalau cara minum mah itu tugas aku, tinggal minum doang. Setelah ini, untuk episode berikutnya kita akan buat kopi saring. Kopi saring itu adalah kopi khasnya Aceh. Nanti akan kita bahas lagi di episode berikutnya. Masih dengan tema yang sama dengan kopi V60. Ini kalau udah diseduh kayak gini bang, kalau kita mau simpen itu di mana? Simpen apa ya? Kopi ini yang udah jadi nih, udah bang seduh. Mau kita simpan berapa lama lagi? Masih bisa diminum nggak? Masih? Nggak hoyong bang? Nggak. Kalau kopi mah ini ya, nggak muncul alkoholnya nggak? Habis bang? Iya, tambah lagi. Atau perlu diseduh lagi? Masih banyak nih. Nah, kopi wine. Bagi kalian rakan-rakan yang mau nyicip kopi wine buatan Bang Mul, langsung aja datang ke warung kopi. Apa nih bang namanya? Warung kopi Gedai Dato yang ada di Jalan Kopior Kelapa Gading ya. Nah, di sini kita juga menyediakan mie Aceh, segala makanan khas Aceh, dan ada juga nasi kebuli dan berbagai jenis minuman. Dan itu diracik sendiri oleh Bang Mul. Tanpa mesin, Bang? Tanpa mesin. Di sini kita nggak ada kopi mesin ataupun kopi apa tuh namanya yang harus pakai mesin lah. Di sini serba manual. Dari kopi saring sama teh tarik. Nah, teh tarik itu juga dibuat secara manual oleh Bang Mul. Bagi kalian yang ingin coba sendiri membuat kopi ataupun membuat kopi teh tarik, segera datang Kopi Dato, nanti akan diajarin oleh Bang Mul tanpa ada biaya khusus. Cukup dengan tunggu episode selanjutnya. Atau kita tunggu mereka tunggu episode selanjutnya. Jadi belajar di rumah gitu, Bang. Iya, belajar di rumah. Enggak boleh. Harus ke sini lah. Harus sini ya. Ngopi ya di meja kopi. Masa kopi di kamar tidur? Nah, harus kalian coba ke sini buat ngilangin suntuk lah. Jernihin kepala untuk membuat kopi dengan racikan sendiri. Tidak perlu biaya khusus, cukup membayar minuman yang Anda racik sendiri. Baik, kali ini kita udah cukup untuk membahas tentang kopi V60. Ribet kali cara ngomongnya. Oke, rekan, kita sudah minum kopi V60 racikan Bang Mul. Mungkin nanti di next episode kita akan racik berbagai minuman lainnya, dan kita akan kunjungi warung kopi teman-teman yang Bang Mul ya. Banyak Bang? Banyak. Woi, kita akan satu-satu masuk ke warung kopi temannya Bang Mul. Yang rajikannya itu beda-beda ya Bang? Beda-beda. Kopinya juga beda-beda? Beda-beda. Beda-beda, asik. Sampai nanti ada minuman kopi dengan cara minum terbalik ya Bang? Iya. Oh, sangarnya itu dibalik. Kalau di Aceh itu ada namanya kopi hop. Nah, di sini kita akan membuat juga nanti kopi sangar terbalik. Nah, itu juga ada di Gedai Dato. Bagi rekan-rekan yang sudah nonton video ini, jangan lupa like, share, komen ya. Jadi kalau kalian mau request untuk kopi apa yang kita buat selanjutnya, silahkan komen di bawah. Karena kita punya 1001 menu ya. Kita punya 1001 menu. Nah, dan malam ini adalah satu menu kopi V60. Jadi ada sisa 1000 lagi di belakang, itu yang akan kita bahas nanti. Banyak dong video Bang. Iya. Capek nanti ku buat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Oke. Jangan lupa ngopi hari ini.